Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi di dalam Lunch with Jesus. Pada hari ini kita mau membahas kitab suci yang berasal dari Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Mari kita sama-sama baca Injil ini. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Dari Injil ini, dari ayat ini, kita bisa lihat, saya mau menekankan pada ayat 36, yaitu tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dalam perikop ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Dan di dalam kesaksian itu salah satunya Tuhan Yesus katakan, aku berasal dari Bapa, dan kamu bisa lihat di dalam pekerjaanku yang aku lakukan di dunia ini. Apa pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini? Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mempertobatkan orang yang berdosa. Dia menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Ketika ada orang ragu-ragu, ketika ada orang mempunyai masalah, ia memberi semangat, ia memberi kekuatan kepada orang-orang itu. Nah, itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, pengikut Kristus? Bagaimana dengan kita, murid Kristus? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang dilakukan seperti Tuhan Yesus? Apakah kita sudah bersaksi kalau kita muridnya, kalau kita pengikutnya,
kita juga harus bersaksi. Seperti Tuhan Yesus bersaksi tentang Bapa, bersaksi dengan kasih. Saya mau menceritakan sebuah sharing saya beberapa minggu kebelakang ini. Beberapa minggu kebelakangan ini saya banyak menerima berita-berita dari sosial media. Berita itu ada yang baik dan ada yang buruk. Suatu hari saya menerima berita-berita yang buruk. Berita-berita buruk yang membuat saya takut, yang membuat saya khawatir. Pada saat saya ketakutan, pada saat saya khawatir dan pikiran-pikiran yang parno itu datang, bagaimana ya keadaan saat ini? Ketika menerima berita itu, ternyata aura negatif yang masuk ke dalam diri saya bisa transferkan itu kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya. Anak-anak saya pun menjadi ketakutan. Anak-anak saya pun menjadi khawatir. Bahkan anak saya yang terbesar bilang, Mami, saya nggak mau keluar rumah. Saya mau kalau ke gereja kita pagi-pagi aja yuk, biar orangnya sedikit. Karena dia sungguh ketakutan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Tapi hal itu menjadi sebaliknya ketika saya menerima hal yang baik. Ketika saya membaca hal-hal yang baik, ketika saya membaca hal-hal yang menguatkan, di dalam diri saya pun tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Malah saya semakin bersemangat. Saya makin ingin menyampaikan sesuatu dengan kepada orang-orang dengan sukacita. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya menerima berita yang baik dan yang buruk. Ketika saya renungkan, akhirnya saya berpikir, kalau saya mau menjadi saksi Kristus, kalau saya pengikut Kristus, yang harus kita sampaikan kepada orang lain adalah hal yang baik. Ketika kita menerima hal yang baik, ketika seseorang menerima hal yang baik, maka ia juga akan menularkan hal itu kepada orang lain yang membuat mereka menjadi bersemangat, menjadi sukacita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saat ini sudahkah kita menjadi saksi untuk Tuhan kita? Menjadi saksi seperti Kristus yang selalu mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, yang selalu memberi semangat, yang memberi kekuatan, khususnya di dalam hal yang simpel, menyampaikan berita-berita yang kita broadcast melalui WA ataupun Instagram. Apakah kita memberi yang baik atau yang buruk? Kalau kita pengikut Kristus, kalau kita murid Kristus, kita pasti akan memberikan yang baik. Kita akan memberikan semangat kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, saat ini saya mau berdoa untuk Bapak dan Ibu semua. Biarlah saat ini, mulai hari ini, kita sadari, kita imani apakah kita sudah menjadi murid Kristus. Kita sudah menjadi saksinya, memberitakan kabar yang baik, membawa kabar yang baik, memberi semangat, memberi kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita angkat tanda kemenangan yang telah Tuhan berikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih karena pada hari ini Kau mengingatkan kami dengan melalui firman-Mu bahwa kalau kami adalah pengikut-Mu, kalau kami adalah murid-Mu, kami harus melakukan segala pekerjaan-Mu yang penuh kasih, yang memberi kekuatan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kami, yang terus mengingatkan kami agar kami bisa menjadi saksi-Mu,
seperti Tuhan Yesus yang sudah menjadi saksi-Mu, memberitakan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi seperti Yesus. Biarlah di dalam kehidupan kami setiap hari, kami diperbaharui dan menjadi baru. Biarlah kami membawa bejana-Mu yang penuh. Dan biarlah dengan urapan Roh-Mu, kami pun bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini, di Yerusalem, di Yudea, dan sampai seluruh dunia. Dan saat ini Tuhan, kami mau angkat satu buah pujian sebagai doa kami, sebagai iman kami kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian kami kepadamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini iman kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.